Halo sahabat ternak, ketemu lagi di Kang Entog. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana usaha peternakan Entog, sistem pembesaran. Oke, yang pertama dalam sistem pembesaran kita harus menentukan DOE dari Entog. Itu bisa dari membeli ke peternak lain atau dengan DOE dari indukan kita sendiri. Tapi yang paling utama dalam pemilihan DOE, yang penting adalah harus bibit unggul dan yang pasti DOE-nya sehat-sehat ya. Kita juga harus teliti dalam membeli DOE. Jangan sampai itu DOE atau anakan Entog kualitasnya jelek atau bibitannya bibitan kecil ya. Pas kita besarkan malah susah pertumbuhannya, makanya kita harus lebih teliti. Untuk DOE itu usia 3 hari ya dari menetas, 3 hari atau sampai 5 hari. Untuk perawatan DOE kita pastikan di kandang box atau di kandang yang hangat, yang lampunya cukup. Saya sarankan jangan di alas tanah ya, harus di kandang panggung. Udah gitu lampunya harus lampu yang bohlam itu biar hangat. Terus yang kedua, dalam perawatan DOE kita harus memberikan pakan yang benar. Saya sarankan ya, ini dari pengalaman saya pribadi, umur 0 sampai 14 hari itu full starter atau pakan pabrikan. Untuk pakan DOE full pabrikan bisa dari 511, BR1 atau banyaklah merek-merek lainnya. Tapi ya saya sarankan mending pakai 511, itu lebih bagus kualitasnya dan pertumbuhannya juga cepat besar ya. Itu dari pengalaman pribadi saya. Emang sih harganya lumayan mahal, tapi sebanding dengan kualitas pakannya. Terus yang kedua, kita harus memberi vitamin. Kalau anakan Entog itu harus diberi vitamin. Banyak jenis vitaminnya. Ada Vitacik, ada pokoknya banyak. Tapi yang biasa saya pakai itu merek Ciami ya. Itu khusus untuk unggas air kayak bebek, Entog. Saya makainya vitamin merek Ciami. Itu bisa dikasihkan ke air minumnya. Dan air minum juga itu setiap sehari 2 kali minimal harus diganti ya, walaupun itu air masih ada sisa kita rutin ganti. Dan galon airnya harus bersih ya, dicuci dulu sebelum diisi air dan vitamin. Dan untuk pemberian pakan untuk DOE saat 0 sampai 14 hari umurnya itu bisa diberikan sehari atau 24 jam itu 5 kali. Bisa per 6 jam sekali. Yang penting jangan sampai pakan kosong di kandang ya, biar pertumbuhannya cepat. Dan untuk kandang saya wajibkan itu kandangnya harus bersih dan bebas bau dari kotoran, karena itu bisa menghambat nafsu makan si anakan Entog itu. Dan untuk selanjutnya, kalau udah usia 14 sampai 30 hari itu si Entog
bisa dipindahkan kandang, atau kalau kandangnya masih luas di situ karena badannya sudah besar ya pasti ukuran ininya jadi lebih sempit. Tapi kalau kandangnya masih cukup besar bisa tetap di situ. Kalau kandangnya kecil bisa dipindahkan, bisa dengan alas tanah yang dilapisi dengan sekam, atau juga bisa dengan kandang panggung, ya terserah itu gimana sanggupnya sahabat-sahabat ternak. Kalau udah dipindahkan ya pastikan tetap kalau hangat itu kandang harus tetap hangat, karena umur-umur segitu rawan dengan udara dingin ya. Kalau entok umur-umur kecil segitu masih rawan. Dan untuk pakannya bisa dicampur kalau udah umuran segitu, tapi tetap ada campuran dari pur pabrikan itu atau pur starternya masih ada. Perbandingannya bisa 1:1 atau 1:2, bisa dicampur dengan dedak, pur starter, dan jagung giling ya. Ini untuk pembesaran biar mengejar bobot badan. Dan jangan lupa ditambah konsentrat pedaging, tidak perlu banyak-banyak, yang penting ada biar proteinnya tetap terjaga. Air minum tetap harus, itu yang diutamakan, karena entok itu minumnya lumayan cukup banyak. Dan saya sarankan kalau usia segitu kita tidak perlu dikasih bak air atau tempat mandi ya, karena itu kalau entok sering mandi justru malah apalagi kalau mandinya malam itu malah masuk angin dingin ya. Saya sarankan tidak perlu dikasih air untuk mandi, biar air minumnya pakai galon ini aja, galon tempat air minum. Nah, kalau sudah usia 1 bulan lebih, baru kita boleh pindahkan ke kandang umbaran atau kandang alas tanah, karena kondisi badan si entok juga udah kuat dan stabil ya. Dan agar ruang geraknya juga lebih bebas ya, karena entok-entok usia segitu ininya cukup lincah gerakannya, dan biar bisa berjemur di terik matahari. Dan untuk pemberian pakan, kalau usia 30 hari sampai 45 hari kita bisa kasih campuran dari dedak, jagung giling, konsentrat pedaging, juga bisa ditambahkan dengan nasi sisa, atau bisa juga kalau ada ampas tahu, kalau ada itu eceng gondok yang dicacah ya. Yang penting porsinya pas dan agar bobot badan si entok tetap terjaga. Nah, kalau usia 1 bulan atau 30 hari ini bisa dikasih bak air atau juga kubangan tempat mandi ya, biar si entok ini sehat dan tidak stres. Oke, nanti kita coba untuk penimbangan ya usia 1 bulan. Langsung saja kita pilih entok yang mau ditimbang. Nah, ini udah kita timbang 1 ekor entok. Berapa ini kurang jelas, agak buram ya. Nah, ini 1,8
1,8 kilo ya, umur 1 bulan. Coba tuh, bulunya juga belum ada, ini bobotnya udah 1,8. Kita turunin. Untuk usia 45 hari bisa tembus ke 2 kilo minimal, bisa lebih juga, bisa sampai 2,2 ya. Itu saja video dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa.